hubungan antara hatimu dengan Al-Quran yang saya cetak di Rumah Besar Al-Quran untuk kepentingan jamaah Rasulullah. Sekali lagi untuk kepentingan saya di Rumah Besar Al-Quran itu untuk menjalankan manfaat program di Rumah Besar Al-Quran. Buku yang berjudul aslinya seperti yang hari ini saya baca, Tahqiqul Wisal Bainal Qalbi wal Quran, membangun hubungan hati dengan Al-Quran. Itu di halaman 150-nya beliau mengatakan begini, Al-Quran yang ada saat ini persis sama dengan Al-Quran yang ada bersama mereka dulu, maksudnya bersama sahabat dulu ada ya, bahkan dulu sahabat tidak dalam bentuk mushaf kan, terpisah-pisah, sementara kita sudah ada dalam bentuk mushaf. Sarana berinteraksi dengan Al-Quran yang kita miliki saat ini berupa pendengaran telinga, penglihatan mata, ucapan lisan, dan reaksi hati juga sama dengan yang dimiliki oleh para sahabat dulu. Sama, mereka menggunakan mata, telinga, hati, seperti kita juga sekarang menggunakan mata, telinga, dan hati. Mereka dahulu menggunakan sarana itu semua dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu mereka mencapai derajat yang tinggi. Salah satu contoh derajat yang tinggi, saya pernah cerita, seorang penjaga malam namanya Abbad bin Bishr yang sedang jaga malam bersama Ammar bin Yasir. Dua orang ini, beliau berjaga seperti celah sini, Rasulullah dan para sahabat di lembah ini. Beliau menugasi, jagalah posisi ini agar kita tidak diserang musuh. Itu ketika Nabi baru selesai memerangi Bani Mustalik. Beliau berdua berjaga, mengundi siapa yang jaga duluan. Yang jaga duluan adalah Abbad bin Bishr. Ammar bin Yasir tidur agar nanti bisa berjaga pada saat berikutnya. Selama berjaga, Abbad bin Bishr itu jamaah Rasulullah menghabiskan waktunya untuk sholat, dan dalam sholat itu dia baca surat Kahfi. Nah, begitu musuh tahu bahwa celah itu dijaga oleh dua orang, musuh segera membidik dan mengarahkan panahnya pada Abbad bin Bishr karena Ammar bin Yasir sedang tidur. Abbad bin Bishr panah, tubuhnya kemudian kena panah, berdarah, darah banyak bercucuran, tapi dia tidak menghentikan sholatnya. Panah kedua diarahkan pada Abbad bin Bishr yang sedang sholat itu, kedua, ketiga, dan dia tidak berhenti dari sholatnya. Begitu sudah rampung sholatnya, karena juga rampung surat Kahfinya, baru dia bangunkan si Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Yasir, kenapa tidak sejak panah pertama yang kau rasakan menusuk tubuhmu, tidak engkau hentikan sholatmu dan engkau bangunkan aku? Kenapa harus menunggu sampai selesai? Kata Abbad bin Bishr, saya tidak mungkin menghentikan sholat sementara saya sedang membaca Al-Quran. Seluar biasa itu pengaruh Al-Quran pada kekuatan jiwa, perasaan, pikiran, dan segala macam. Mereka telah mencapai derajat yang hebat dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kalau sarananya sama, pakai mata, mohon maaf, telinga, hati, mushafnya sama, Al-Qurannya sama, kenapa hasilnya berbeda, jamaah sekalian? Makanya beliau mengatakan, bahkan bisa kita katakan bahwa kesempatan dan kemungkinan yang kita miliki saat ini jauh lebih lapang ketimbang mereka dahulu. Sebab kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun dengan adanya mushaf di banyak tempat. Sementara di zaman sahabat tidak banyak. Perlu yang diketahui penulis buku kitab ini, Syekh Dr. Majid Al-Hilali, seorang dokter, hafal 30 juz, spesialis medis, dan sekarang berarti usianya 62 tahun. Masih hidup, jamaah Arbo. Tinggal di Mesir, seorang dosen, seorang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Saya ingin mengajak jamaah sekalian. Seorang ulama yang dikutip oleh ini jadi ini ya, nggak apa-apa lah. Seorang ulama yang dikutip oleh Dr. Majid Al-Hilali, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau hidup pada tahun 1335 Masehi sampai 1393. Beliau mengatakan, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Seberapa besar tekadmu, sebesar itu pula yang engkau dapati. Beliau mengutip ini dalam konteks Al-Quran. Seberapa besar tekad kita dengan Al-Quran, sebanyak itu yang kita dapatkan dari Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, wa ta'ti ala qadril kirami al-makarimi. Seberapa besar usaha mencapai kemuliaan, sebesar itu pula kemuliaan yang engkau akan dapati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak jamaah. Tadi waktu kita sholat maghrib, imam kita membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Jamaah, kata para ulama-ulama tafsir, surat Al-Baqarah itu adalah surat yang mengatakan kepada para pembacanya, kalian yang membaca surat Al-Baqarah, kalian dipilih oleh Allah untuk memakmurkan bumi, mengurus bumi, dan surat Al-Baqarah ini pedoman kalian untuk ngurus bumi itu.
Tapi masalahnya, apakah kita membaca Al-Baqarah sesadar itu, ataukah hanya sekedar membaca Al-Baqarah itu untuk menjauhkan jin, setan, dan segala macam, jamaah. Tapi kata Ibnu Rajab, sebesar usaha kita mencapai kemuliaan dengan Al-Quran, maka sebesar itulah kita akan dapatkan. Jamaah rahmatullah, coba hitung berapa uang yang kita keluarkan untuk membeli mushaf Al-Quran, tafsir Al-Quran, buku-buku tentang Al-Quran, menyediakan, dibandingkan uang yang kita keluarkan untuk pulsa, handphone, mobil, dan segala macam. Kalau melihat itu saja, kita masih punya pekerjaan panjang untuk mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quranul Karim. Jamaah. Saya lanjutkan. Di halaman 219 buku ini, mudah-mudahan resolusinya. Beliau mengutip kata-katanya seorang ulama, Abu Zakaria Al-Farabi. La yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bi. Tidak akan bisa mengecap rasa dan merasakan manfaatnya Al-Quran kecuali orang yang beriman kepadanya. Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, saya mau pelan-pelan di bagian ini. Silakan hadirin buka aplikasi Qur'annya atau mushafnya. Di Al-Quran itu ada 4 surat yang ayat pertamanya itu Allah menggunakan Alhamdulillah. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Al-Quran itu ada 4 surat yang ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. 4 surat itu, surat Al-An'am, surat ke-6, yang kedua surat ke-18, yang ketiga surat As-Saba, surat 34, yang keempat surat 35, Fatir. Tapi 4 surat ini saya ingin sampaikan, di surat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya mau nanya pada Bapak sekalian, jenengan keluar dari tempat ini, jamaah sekalian, ngelihat mobil, ngelihat langit yang cerah, hujan turun, matahari dan sekalian, jenengan itu kagum kepada mobil jenengan yang miliki, ataukah kagum pada kehidupan yang begitu luar biasa, lalu keluar pujian, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menciptakan kehidupan ini. Kalau kita sampai memuji diri sendiri dan tidak memuji Allah, itu hati kita benar-benar masih tertutup atau tidak kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena imannya tidak tumbuh dengan bagus. Surat kedua yang Allah memulainya dengan Alhamdulillah adalah surat Kahfi. Di surat Kahfi itu, kalau surat Al-An'am Allah memuji dirinya karena menciptakan langit dan bumi, menciptakan kehidupan. Di surat ke-18 Allah memuji dirinya karena menurunkan Al-Quran. Kalau kita rajin baca surat Kahfi, ayatnya adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Jamaah. Hadirin, kalau direnung-renungkan, kita tadi sekian banyak orang bisa sholat berjamaah, bisa berdoa, kita bisa ngerti agama, mendidik anak dengan segala macam. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak akan bisa terjadi. Kaum muslimin di Gaza, ulama-ulama kita di negeri ini tidak akan bisa melawan penjajah Israel dan penjajah Belanda, Inggris, Jepang kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan tidak ada agama. Maka kita layak memuji Allah karena Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah cerita di tanggal 12 Agustus saya ngisi pengajian di Al-Milah Sidoarjo, sebelah baratnya GOR itu. Ada seorang jamaah, Ustaz, saya alhamdulillah setiap 10 hari hatam 30 juz. Itu yang ngomong jamaah masjid yang usianya 70 tahun. Dan pakai mushaf saku, mushaf segini. Tapi yang paling luar biasa begini, saya pas COVID kemarin, Ustaz Arkom, saya ini kena COVID dan saya nelpon seorang Ustaz, malam itu saya susah bernafas berat. Ustaz, saya ini harus membaca apa pada malam hari ini? Ustaznya bukan meminta membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu yang pendek-pendek, malah memintanya untuk membaca surah Al-Baqarah yang panjang, 2 juz setengah itu. Kata dia, saya baca juga Ustaz, dalam keadaan susah payah, selesai, alhamdulillah sembuh. Kalau kita ingin memuji Allah karena Al-Quran itu bisa menyembuhkan, seperti itu memang layak. Tapi bukankah Al-Quran telah membuat kita ngerti syahadat, ngerti sholat, ngerti mendidik anak dan istri kita, ngerti kewajiban zakat, ngerti waris dan segala macam. Kenapa kita tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di surat ke-34 Allah memuji dirinya, urusannya lain. Apa itu? Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi. Coba jenengan rasakan. Sekarang jenengan dengan saya ini menjadi seusia sekarang kita punya sebanyak itu. Yang jenengan puji itu apakah jenengan memiliki segala-galanya atau kita ini merasa bahwa hidup ini sepenuhnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau tidak muncul rasa pujian karena kita dimiliki oleh Allah, iman itu tidak akan berarti iman itu tidak tumbuh dengan bagus. Kata beliau, kita tidak akan bisa merasakan manisnya Al-Quran kalau iman itu tidak tumbuh dengan baik dalam diri kita. Di surat ke-35 Allah memuji dirinya dalam urusan lain. Apa itu? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu mengatur berbagai urusan dan menjadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang oleh Allah dijadikan bersayap sekian-sekian dan segala macam. Allah memuji malaikatnya karena yang Allah ciptakan berupa malaikat itu membantu mengatur urusan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tadi sholat, berdoa, tenang, ketenangan, motivasi, habis sholat saya baca Al-Quran, habis baca Al-Quran saya mau ngaji, itu karena kita didampingi oleh malaikat, jamaah sekalian. Dan malaikat itu selalu berdoa. Dalam surat 40, surat Ghafir, malaikat itu berdoa. Setiap kali kita berbuat baik, kita didoakan oleh Allah, oleh para malaikat itu. Bahkan kalau kita istiqomah, maka malaikat akan menjadi pelindung kita. Dalam surat Fusilat surat 41 ayat 31, malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak ada iman, maka kita tidak akan memuji Allah karena langit dan bumi kehidupan itu diciptakan. Kalau tidak ada iman, maka kita tidak akan merasa berterima kasih karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Kalau tidak ada iman, kita tidak merasa berterima kasih dan perlu memuji Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasakan ketenangan, didampingi dan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang harus kita jaga agar kita merasakan manisnya Al-Quran adalah beriman. Beriman bahwa kitab suci ini datang dari Tuhan yang menciptakan kehidupan kepada kita, dan bahkan kita tidak ada apa-apanya. Dalam surat Ar-Rahman itu urutnya begini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman itu adalah zat yang maha memberi. Kita merasakan hidup ini diberi sekian banyak hal, tapi pemberian Allah yang paling luar biasa adalah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Setelah itu khalaqal insan. Pemberian Allah yang luar biasa setelah Al-Quran adalah diciptakannya manusia. Mari kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini resolusinya agak ini. Sebentar, saya mau ganti resolusinya. Gini aja ya. Oh iya, ya sudah. Fudail bin Iyad itu, sebentar, kurang besar sedikit ya. Jangan. Saya maju. Gini? Gitu ya. Sebentar. Sudah tua kita aja sekali. Fudail bin Iyad itu adalah, ini kata-katanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu salafus saleh kita yang hidup hampir 250 sampai 300 tahun setelah Rasulullah SAW. Kalau kita cek sejarahnya, beliau sempat semasa dengan Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita periksa, Imam Syafi'i itu pernah menjadi murid dari Fudail bin Iyad, salah satu gurunya. Tapi separuh hidup dari Fudail bin Iyad dilewati sebagai pembegal, maling, penjudi dan segala macam. Fudail bin Iyad itu sadarnya gara-gara Al-Quran, jam sekarang. Saya mau cerita dulu. Coba jangan buka surat 57 ayat ke-16 ya. Ayat inilah yang bikin Fudail bin Iyad berubah, jam sekarang. Surat 57 ayat ke-16 itu adalah surat Al-Hadid ayat ke-16. Waktu Fudail bin Iyad mau merampok, mau maling, kebetulan pemilik rumahnya itu wanita yang sedang baca Al-Quran, lagi ngaji. Nah, pas mau turun dari dari atap, ayat yang dibaca oleh pemilik rumah itu sampai pada ayat ke-16. Gara-gara ayat ke-16 ini dia nggak jadi turun karena ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kurang lebih terjemah begini. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk takut mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perampok ini langsung negor dirinya. Memang ngerti bahasa Arab masalahnya. Kalau kita perampoknya nggak ngerti itu mungkin nggak lolos saja. Ini agak kelebihan kalau perampoknya ngerti bahasa Arab. Ini tambahan saja juga. Jadi dia bilang, saya ini sampai kapan tidak akan takut pada Allah. Begitu dia. Dia negur dirinya. Saya ini sampai kapan tidak takut pada Allah. Cek terjemahnya. Alam yakni lilladzina amanu antah sa'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masanya hati bagi orang-orang beriman untuk takut hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai kapan saya ini tidak akan takut pada Allah? Kalau bahasa kita, sampai kapan kita ini tidak serius beribadah, baca Quran dan segala macam. Nggak jadi turun itu jasa. Malam itu adalah hari terakhir, malam terakhir di mana dia melakukan itu. Dan setelah itu bertaubat dia. Nah, Fudail bin Iyad itu terkenal dengan ucapannya ini. Kata beliau, "Innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'ata amalan." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan. Namun kebanyakan manusia mengira membacanya saja sebagai sebuah amalan. Kata beliau, dikatakan bagaimana cara mengamalkannya? Menghalalkan apa-apa yang dihalalkan, mengharamkan apa-apa yang diharamkan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Jadi kalau kita ingin Al-Quran itu benar-benar dahsyat efeknya, maka yang paling penting adalah Al-Fatihah ini nyuruh saya beramal apa? Al-Baqarah ini nyuruh saya beramal apa? Ali Imran menyuruh saya melakukan apa? Dan seterusnya. Tentu saja ucapannya Raden Ajeng Kartini di 1800-an saat selesai pengajian di Pendopo Kabupaten Jepara kepada ulama besar yang mengisi pengajian itu, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, gurunya Kartini, gurunya Hashim Asy'ari dan gurunya Ahmad Dahlan. Beliau bilang, "Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, kami ini orang Jepara. Kami ini hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi kami tidak tahu artinya apa dan tidak tahu maksudnya apa. Kalau tidak keberatan, mohon Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat berkenan menulis terjemahannya dan tafsir Al-Quran." Maka dalam sejarah Nusantara, beliau adalah ulama pertama di tanah Jawa yang menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran, tetapi ulama kedua setelah Syekh Abdul Rauf dari Aceh yang menulis tafsir dan terjemahan kalau diukur dari luasnya Nusantara. Kalau di Jawa Muhammad Soleh. Tapi kalau Nusantara, Syekh Abdul Rauf, karena Muhammad Soleh Darat itu menulisnya di tahun 1800, kalau Syekh Abdul Rauf itu di 1600 jamaah sekalian. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip apa yang ada dalam buku ini. Buku ini tipis, 240 halaman. Al-Qur'an akan menumbuhkan keimanan dalam hati betapapun kasatnya hati, kata beliau. Jadi mestinya kita baca Al-Fatihah sampai An-Nas, iman kita itu tumbuh. Kalau hadirin tilawah hari ini, besok tilawah sampai sebulan hatam, maka selama sebulan hatam itu mestinya iman tumbuh. Kenapa? Karena iman itu fungsinya salah satunya menumbuhkan iman. Kata beliau bahkan Al-Quran akan menyirami hati dengan cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Jadi mestinya cinta kita pada Allah itu tumbuh. Mestinya cinta kita kepada yang memberi ruh, memberi hidup, memberi rezeki, memberi agama, memberi orang tua, memberi anak, istri, memberi segala-galanya menjadi tumbuh dengan sangat bagus. Bahkan beliau bilang, sehingga menjadikan cinta pada Allah di atas segalanya. Cinta itu kekuatan rohani yang luar biasa. Kalau kita itu malas beribadah, berarti tidak ada cinta dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita malas baca Al-Quran, malas sholat, malas melayani ayah dan ibu, malas mendidik anak, maka tidak ada yang mengalir dalam rohani kita berupa cinta untuk melaksanakan kebaikan. Kata beliau, Al-Quran adalah ruh. Saya sudah pernah mengatakan, kalau Al-Quran disebut ruh, zaman sekalian, ini kurang kecil, sebentar. Ruhnya tidak kelihatan. Kelihatan? Nah, ini Al-Quran adalah ruh. Kenapa? Karena di surat 42 ayat 52 Allah sebut Al-Quran itu ruh. Redaksinya begini, wa kadzalika, demikianlah Muhammad, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, ruham min amrina, ruh dari sisi kami. Ruh itu tidak ada yang lain, semua ulama tafsir sepakat ruh itu adalah Al-Quran. Jadi Allah sebut Al-Quran itu dengan ruh. Kalau Allah menyebut Al-Quran dengan ruh, maka Al-Quran itu bisa menghidupkan segala sesuatu yang mati. Kalau cita-cita kita mati, harapan kita mati, kesabaran kita sudah mati, kemudian kegigihan kita mati, dia akan hidup kembali dengan Al-Quranul Karim. Rasa percaya diri kita hilang sama sekali, rasa percaya diri itu akan kembali hidup kalau kita hidupkan rohani kita dengan Al-Quran, maka dia akan menghidupkan segala sesuatu yang tadinya mati. Redaksi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Kalau rohani itu sudah tidak bertenaga, sudah tidak sabar, tidak percaya diri, tidak yakin, putus asa, ruh seperti ini sudah ruhnya mati dan akan kembali bisa hidup kalau dihidupkan dengan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan. Kelihatan ini poin-poinnya, jangan sekali.
Sebentar saya besarin sedikit biar nanti kalau ini cek. Ini kelihatan? Sebentar. Bismillah. Lalu pada bagian penting di itu, apa yang perlu dilakukan agar ikatan hati kita dengan Al-Quran terbentuk dengan bagus? Satu, terus menerus berdoa, memohon kepada Allah agar hati kita terbuka menerima cahaya Al-Quran. Jadi kalau kita mau tilawah Al-Quran itu, ya mas, sebelum tilawah itu berdoalah pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya hendak membaca Al-Quran untuk takarub kepada Engkau, ya Allah. Sucikanlah dan bersihkanlah diriku. Bagian doa kita, ya Allah, bukakan bagiku cahaya Al-Quran untuk masuk ke dalam diriku. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya. Bahkan kalau jenengan merasa Al-Fatihah dan baca Al-Quran kita bisa karena orang tua, maka bolehlah jenengan menambahkan, ya Allah, untuk setiap huruf yang aku baca dari Al-Quran, berikanlah pahalanya juga kepada ayah dan ibuku yang telah mengajari aku dengan Al-Quran. Biar orang tua kita dapat double doa kita yang pada dia dan doa ilmu yang bermanfaat. Berdoalah agar hati itu dibuka. Karena jamaah sekalian, tidak ada hal yang paling sering dibaca kecuali Al-Quran. Iya kan? Saya suka bilang, dua hal yang paling sering keluar masuk tubuh manusia, dua. Udara melalui hidung, dan yang kedua kata-kata. Iya kan? Nah, kalau kita ribut tidak bisa bernafas, mestinya kita ribut kalau kata-kata yang kita keluarkan ini tidak ada efeknya kepada rohani kita. Mestinya semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari lisan kita itu membuat kita sehat, membuat kita semangat, membuat kita bertambah yakin, sebagaimana udara yang kita hirup itu kita usahakan udaranya bersih, membuat kita sehat dan seterusnya. Agak aneh kan? Kata-kata yang kita keluar itu tidak kita kelola dengan sangat bagus. Kalau mau sangat bagus, sering-seringlah membaca Al-Quran. Sering-seringlah menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir, nasihat, renungan, obrolan, dan segala macam. Nomor satu, terus-menerus berdoa pada Allah agar hati ini dibukakan untuk menerima Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak tilawah Al-Quran dan memperpanjang masa bersama Al-Quran. Hadirin, apa yang tadi saya sampaikan, orang Almila itu sudah usianya 70 tahun, dia 10 hari hatam 30 juz, itu berarti bisa dicapai oleh siapapun. Mulai sekarang, Bapak sekalian, saya mengajak saya sendiri dan banyak-banyaklah membaik Al-Quran. Kalau bisa ditarget, ya. Seperti hadirin sudah terbiasa sholat tepat waktu di sini, sudah bagus. Sekarang naikkan target kita menjadi orang yang lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Terserah. Kalau sehari bisanya 1 lembar, boleh. Terus 2 lembar, terus naikkan. Beda jam sekarang. Karena kalau kita semakin membaca Al-Quran semakin banyak, rohani kita itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia kenapa para pejuang-pejuang di Palestina itu menjadi pejuang yang sangat menakjubkan. Rohani mereka itu terisi dengan Al-Quran karena mereka itu rajin membaca Al-Quran, baik menggunakan mushaf maupun menggunakan hafalan mereka itu. Saya sampai pada bagian nomor 2 ini, kalau saya ditanya kenapa kita perlu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, hadirin bisa buka surat ke-33 ayat 41, 42 dan 43. Saya ingin kutipkan penjelasannya Profesor Dr. Hamka. Ayatnya itu tentang berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran adalah bentuk berzikir yang paling lengkap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan berzikir la ilaha illallah, maka yang diulang-ulang adalah kalimat tauhid itu. Kalau jenengan berzikir subhanallah berkali-kali, maka yang diulang adalah kita menyucikan Allah sebanyak. Tapi kalau kita berzikir dengan membaca Al-Quran, maka yang diulang itu banyak. Ya la ilaha illallah, subhanallah, surga, neraka, zakat, yang banyak. Kata Profesor Dr. Hamka tentang ayat ini, tentang surat 33 ayat 41, 42, 43, beliau, saya kaget kok dengan penjelasan. Kalau orang sudah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, kata beliau, jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk akan Allah berikan. Bahkan petunjuk Allah bisa berikan itu dalam mimpinya. Saya lalu mengingat-ingat, kenapa Hamka ngomong begitu? Karena waktu beliau di penjara, saya sudah ceritakan, selama 2 tahun 4 bulan, beliau itu tilawah Al-Quran hatam 150 kali. Berarti sehari 5 juz. Makanya benar kalau beliau mengatakan jalan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk diberikan. Selama 2 tahun 4 bulan, beliau membaca Al-Quran 150 kali dan menulis tafsir Al-Hazannya itu 28 juz.
Jadi orang yang membaca Al-Quran sebanyak-banyak itu pikirannya bersih dan Allah memasukkan petunjuk, insight, gagasan, ilham dan ide sebanyak mungkin. Jamaah Al-Quran. Itu kenapa yang kedua perlu kita lakukan agar hati ini lebih terikat dengan Al-Quran. Saya ingin mengatakan gini, jenengan kalau dibilang Al-Quran itu solusi semuanya tahu. Iya, saya tahu Al-Quran itu lebih tinggi dan lebih hebat dari apapun. Iya, tahu. Tapi kenapa kita tidak mampu merealisir itu? Karena kita tidak terikat dengan kuat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak membacanya sebanyak mungkin. Yang ketiga, membaca Al-Quran dari mushaf ini belum, karena kalau membaca dari handphone itu terganggu notifikasi. Waktu baca mushaf ada WA masuk, Mas sudah saya transfer 100 juta. Itu saya yakin Al-Qurannya ditutup dan buka WA-nya begitu, iya kan? Gitu. Terus atau lagi masuk ya, Pak proposalnya diterima, Pak, proyeknya senilai 2 miliar sedang diinikan. Oh, langsung ditutup, itu nggak konsentrasi. Kira-kira gitu. Tapi kalau kita membaca dari mushaf beda. Cuma kalau membaca dari handphone, matikan saja koneksi internetnya atau gunakan mode mode pesawat sehingga nggak terganggu macam-macam. Tapi beliau mengatakan dengan suara terdengar. Saya mau garis bawahi. Kenapa perlu terdengar? Karena dengan terdengar itu kita mendengar nasihat itu tentang Quran dengan lisan kita. Kalau tidak terdengar, kita tidak mendengar nasihat. Jamaah, saya mau sampaikan. Kalau jenengan baca surat Inna a'toina kal kausar, itu kan artinya sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanar, maka sholatlah dan berkorbanlah untuk. Jadi kalau terdengar berarti kita mengingatkan diri kita sendiri. Hei, kamu menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan nikmat yang banyak untuk sholat dan berkorban untuk Allah. Kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan keras, terdengar, berarti kita diingatkan, kamu ini memang harusnya beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah minta pertolongan. Karena mohon maaf jenengan dengan ceramah dari saya malam ini, besok dari A, sebelumnya dari Dr. Adi Hidayat, itu mohon maaf lisannya orang lain. Maka yang paling pantas lisan kita sendiri itu menasihati telinga kita sendiri. Iya kan? Paling masuk akal kan? Nah, tetapi kenapa tidak kita gunakan itu dengan cara mengeraskan bacaan Al-Quran sehingga terdengar oleh telinga kita sendiri, tetapi kita memang mesti mengerti maknanya. Terdengar. Saya sudah pernah sampaikan kan, Dr. Nena Kemalasari, dokter spesialis penyakit dalam yang menyembuhkan pasien yang sakit tulang dengan teknik sugesti. Pernah saya ceritakan kan? Jadi ada pasien yang sakit tulang, semua pasien dikasih Walkman. Masih ingat Walkman kan, jamaah? Lalu Walkman ini kata dokter, Bu, isi dengan rekaman suara ibu. Lalu suara ibu yang direkam itu putar dengar sendiri. Suara yang direkam itu saya senang badan saya tambah sehat, saya senang badan saya tambah sehat. Itu yang didengar sendiri. Gara-gara mendengar satu di antara 4 kalimat itu mereka sembuh. Itu baru kalimat yang sesederhana itu, jamaah sekalian. Bagaimanakah kalau kita mendengar Al-Quran? Yang keempat, membaca dengan tenang dan suara lirih agar Al-Quran yang dibaca dengan tenang itu maksudnya dipahami oleh kita sendiri dan agar kita termotivasi, tergugah, terdorong, diingatkan dan segala dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, memahami ayat secara global. Jadi Al-Fatihah apa maksudnya sekarang sudah terbantu dengan handphone, bisa dicari itu. Tapi itu harus kita lakukan. Mohon maaf kita sudah hampir isya. Yang kesembilan, berusaha merasakan bahwa interaksi Al-Quran itu seolah-olah diturunkan untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Yang nomor 5 pernah saya sampaikan di forum ini, kalau kita membaca surat Kahfi yang hari Jumat itu, maka ingatlah surat Kahfi itu adalah surat yang menjelaskan, wahai yang membaca surat Kahfi, hidup kalian itu akan berhadapan dengan 4 ujian. Ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Dan beginilah cara menghadapinya. Di surat Kahfi itu isinya begitu. Jangan. Lalu yang ke-7, mengulang-ulang satu ayat. Kalau mengulang-ulang itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Saya mohon maaf tidak bisa lebih panjang. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya bisa menguraikan isi kitab yang luar biasa ini. Buku ini saya cetak oleh Rumah Besar 1000 untuk kepentingan programnya di Rumah Besar Al-Quran. Dan saya cetak dengan 3 yayasan Al-Quran yang lain yang ada di Jakarta, 1 di Banten, satunya saya Rumah Besar Al-Quran, untuk kepentingan agar lebih banyak lagi kita itu mengerti Al-Quran dan bagaimana berinteraksi serta mengikat hati kita dengan Al-Quran Al-Karim. Semoga bermanfaat. Sudah masuk isya? Tinggal? Baik, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan hadirin sekalian. Mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab.
Silakan. Kalau doanya itu baca apa itu sebelumnya sesudahnya atau dua-duanya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Silakan. Kita itu boleh berdua-dua. Bahkan kalau kita memulai pekerjaan, misalnya kita besok ada proyek misalnya, berdoalah, ya Allah besok saya mengerjakan A, B, C dan mudahkan saya ya Allah. Sama seperti doa safar itu. Orang mau safar kan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, jadikanlah perjalananku ini perjalanan yang penuh keimanan dan penuh takwa dan kebaikan. Begitu. Silakan berdoa. Kalau yang ada di mushaf itu kan setelah hatam Quran yang di belakang. Sebelum baca silakan. Bahkan kalau kita mau melakukan apa saja berdoa. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah berdoa dari agar kita tidak didekati oleh setan dan bisikan setan. Begitu. Ayat 4 membaca dengan tenang dan suara lirih itu sampai mana? Suara lirih sampai kita dengar doa ini. Artinya ukurannya sampai kita. Udah. Ya, kalau berjamaah macam-macam jangan ganggu orang lain. Tapi kalau tidak ada sendiri, pokoknya suaranya cukup membuat kita menjadi dengar dan terpengaruh dari Al-Qur'anul Karim. Begitu. Sudah masuk ya Pak? Terima kasih banyak jamaah Allah. Semoga Allah memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.